Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ikhwani fillah fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Aw qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan setanah air. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat kembali menyebarkan ilmu agama, kembali untuk mendengarkan ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunannya kepada kita, memaafkan kita dan menyatukan hati kita umat Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membacakan satu kisah dari kitab Mawaizul Usfuriyah. Mudah-mudahan kisah ini dapat memberikan kita pelajaran ibrah sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dan mengambil hikmah serta pelajaran yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Imam Atha'illah mengatakan, Zahirud dunya ghurratun wa batinuha ibratun. Zahirnya dunia ini adalah tipuan, tetapi batinnya dunia ini adalah pelajaran. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari batinnya dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya an Mansurin ibni Ammar qala kuntu nazilan fi sakkatin min sukukil Kufati fi hajjatin hajjatuha famadayatu fi lailatil dhulumai fi hajatin li. Diceritakan dari Syekh Mansur bin Ammar, ia mengatakan, aku dahulu pernah singgah di sebuah jalan, di jalan-jalan Kufah. Kufah ini sekarang negeri Irak. Dalam menunaikan hajatku, lalu aku menunaikannya. Famadaitu fi lailatil dzuluma, aku melaluinya di dalam kegelapan malam, ketika menunaikan hajatku. Jadi dia datang kepada dia ini waktu malam, malam hari dia menunaikan hajatnya. Orang menunaikan hajat ini sebetulnya bahasa halus, mungkin BAB ya. Fa idza ana marartu fi manzilin min manaziliha fasami'tu fi jawfil laili qailan. Tatkala aku melewati sebuah tempat dari tempat-tempat di jalan itu, di jalan yang dilewatinya, aku mendengar di dalam lambung malam, maksudnya di dalam kegelapan malam, aku mendengar qailan, orang yang berkata, yaqulu, ia mengatakan, ilahi bi'izzatika wa jalalika ma aradtu bi ma'siyati khilafaka. Wahai Tuhanku, demi keagunganmu dan keperkasaanmu, tidaklah aku menginginkan kemaksiatan itu untuk menentang engkau. Jadi
ada seorang Syekh Mansur namanya, beliau berada di sebuah tempat ya, jalan, lalu beliau ingin menunaikan hajatnya. Tatkala beliau sedang menunaikan hajatnya, beliau melewati sebuah tempat. Dari tempat tersebut ia mendengarkan ada orang yang mengatakan ya, bahwasannya, wahai Tuhanku, demi keagunganmu dan keperkasaanmu, tidaklah aku melakukan kemaksiatan ini untuk menentang Engkau. Ini adalah ucapan orang-orang yang penuh penyesalan ya. Orang-orang yang dalam munajatnya hendak bertobat ya. Wa ma kuntu laka indal maksiyati jahilan, dan tidaklah ya, aku ya, melakukan kemaksiatan itu kecuali aku dalam keadaan bodoh ya. Maksudnya betul-betul dia ini sadar bahwasannya ini adalah sebuah kemaksiatan, dan beliau mengetahui bahwasannya itu adalah kemaksiatan ya. Walakin khati'atan aradtu li wa ghurni satrukal marhi alayya, akan tetapi dosa-dosa telah memalingkan aku dan menipu aku, menutupi aku hijab yang sangat tebal ya. Jadi di sini beliau ini, orang yang bermunajat ini, betul-betul menyadari bahwasannya saya ini sudah melakukan dosa dan tertipu, dan saya ini terhijab dari Allah, terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa a'anani 'alaiha syaqawati ya, tolonglah aku dari kemaksiatan itu, yang mana kemaksiatan itu dapat mencelakakanku. Faktahamtu fil maksiyati bijahli ya, yang mana aku telah menerjang kemaksiatan itu dengan kebodohanku, dengan sebab kebodohanku. Jadi dia menyadari bahwasannya dia adalah orang yang bodoh, tetapi sadar melakukan kemaksiatan itu. Beliau sadar bahwasannya itu adalah dosa. Sekarang beliau bertobat. Fal'an arju min fadlika an tuqbila uzri fawatul huzni. Kemudian saat ini aku berharap karuniamu agar engkau menerima ya, uzurku, alasanku, sehingga panjanglah kesedihanku ya, di dalam siksaan jika engkau tidak merahmatiku. Falamma sakata qara'tu alaihi ayatan min kitabillahi ta'ala, ketika diam ya, suara munajat tadi, aku membacakan satu ayat dari firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkanlah diri kalian dan ahli keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana bahan bakar neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Di dalamnya, di atas neraka tersebut ada malaikat yang sangat keras lagi kasar, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, mengerjakan apa-apa yang ya, diperintahkan kepada mereka.
Fasami'tu sayhatan syadidatan wa dajjatan wa harakatan. Lalu aku mendengar teriakan yang sangat keras, suara gaduh dan gerakan-gerakan. Tsumma sakatat al-harakatu wa lam asma' ba'daha hissan. Setelah diam gerakan itu, hening, aku tidak mendengar suatu apapun. Faqadaitul hajata tsumma raja'tu ila mawdi'i. Aku menyelesaikan hajatku, ya. Lalu aku kembali ke tempatku. Falamma asbahtu raja'tu fi madraji fa idza ana asma'u bil baka'i wa ra'aytun nas ya'zi ba'duhum ba'dun. Ketika pagi hari aku kembali ke tempat persinggahanku, ya, tiba-tiba aku mendengar tangisan. Aku melihat manusia menenangkan satu dengan yang lain. Fa'idha ajuzun kabiratun tabki. Aku melihat ada wanita tua yang menangis. Wa idha hiya ummul maiti. Ia rupanya adalah ibu mayit tersebut. Wa hiya taqulu, perempuan itu mengatakan, la jazallahu qatila bani khairan. Semoga Allah tidak memberikan kebaikan kepada pembunuh anakku. Tala'ala bani ayatan fiha dzikrul azabi wa huwa qa'imun yusalli. Dia membacakan satu ayat, ya, satu ayat kepada anaknya. Di dalam ayat tersebut disebutkan azab, ya, azab bagi orang yang membunuh. Wa huwa, dan tiba-tiba qa'imun yusalli, mendengar ayat tersebut yang dibacakan oleh ibu itu. Mayit itu berdiri sholat. Falamma sami'aha, tatkala mayit tersebut mendengar, ya, mendengar bacaan Qur'annya, fa'azzama zalika indahu fa kharra mayitan. Tatkala ia mendengar bacaannya, lalu ia mengagungkan bacaan tersebut, ya, lalu kemudian dia tersungkur, menjadi mayit lagi. Masya Allah, hebat sekali, kan, perdengarkan ayat Quran, bangun mayit. Fara'aituhu tilkal lailata fil manami faqultu lahu. Lantas aku melihatnya di malam hari di dalam mimpiku. Aku mengatakan kepadanya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat kepadamu? Qala fa'ala bima fa'ala bi syuhada'i badrin. Allah memperlakukan aku sebagaimana Allah memperlakukan para syuhada perang Badar. Qultu fa kaifa. Aku bertanya kepada si mayit ini, yang bertanya ini Abi Mansur, ya. Qala li annahum qutilu bisuyufil kuffari. Mereka sungguh telah terbunuh, ya, disebabkan perang-perang pedang-pedang orang-orang kafir. Wa qatiltu, lalu aku, ya, ana bisayfil kuffar, aku juga terbunuh semalam itu oleh pedang orang-orang kafir. Nah, jadi di sini kita dapat pelajaran satu yang sangat berharga, kisah dari Abu Mansur yang mana dia mendengar, ya, munajat orang yang bertobat, yang suka bermaksiat kepada Allah. Nah, pada malam itu ia dibunuh oleh orang kafir, dan dia tobat yang diterima oleh Allah, dia diselamatkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan kita ini juga menjadi orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tobat ini adalah wajib. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, kalian bertobatlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan sebenar-benar tobat. Jadi kita jangan jadi tobat-tomat ya kan. Tobat-tomat itu pergi tobat balik kumat, pergi haji tobat balik ke Indonesia kumat lagi. Yang tadinya ya suka berjudi pergi haji berhenti berjudi balik ke Indonesia berjudi lagi, ini namanya haji tomat ya. Pergi tobat balik kumat. Maka kita jangan seperti itu, benar-benar tobat dengan sebenar-benar tobat sehingga Allah Subhanahu wa taala memandang kesungguhan kita, kebaikan kita, dan Allah ya merahmati kita ya. Ketika Allah merahmati kita, Allah menghendaki berjumpa dengan kita. Nah, pada saat itu kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan kita bertobat kepada Allah. Kalau kita ini bertobat dalam keadaan mati dalam keadaan bertobat, Allah SWT insyaallah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Mudah-mudahan sedikit dari saya, kita akan sambung di lain waktu, dan semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita untuk dapat mengamalkan dan menyampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.